Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan cara konfigurasi VoIP server. Alat dan bahan yang perlu disiapkan diantaranya 2 buah PC atau laptop, yang mana nantinya salah satu di antara device itu akan dijadikan sebagai server dan klien. Kemudian siapkan kabel UTP dengan tipe cross karena akan dipakai untuk menghubungkan kedua PC atau laptop tersebut. Kita setting IP terlebih dahulu, IP server ini ya. Oh ya, pastikan kabel UTP-nya sudah terhubung ya antara klien dan server. Kemudian kita pergi ke settingan IP, pilih bagian Ethernet, nah di bagian ini misalkan saya menggunakan IP address 10.11.29.4 ya untuk IP server. Ini menggunakan IP kelas A saja. Lalu untuk bagian default gateway ini isinya apa? IP yang akan digunakan di Trixbox nanti ya. Klik OK. Lalu kita pindah ke PC kliennya ya, setting IP lagi. Oh iya, jika laptop teman-teman masih terkonek ke WiFi, disable terlebih dahulu adapter WiFi-nya. Nah, di sini saya menggunakan 10.11.29 yang tadi kan yang server titik 4 ya. Sini untuk klien saya kasih titik 5. Nah, untuk default gateway yang di PC klien ini arahkan ke IP yang server tadi 29.4 ya. Oke. Kemudian kita tes apakah kedua PC ini bisa terhubung dengan cara lakukan tes ping. Titik 4 ya. Nah, untuk pengujian ping dari klien ke server sudah berhasil ya, sudah ada reply. Lalu kita tes lagi ping dari server ke klien 11.29.5. Nah, di sini juga sudah ada reply ya. Berarti antar PC ini sudah saling terhubung ya. Lalu kita install Trixbox-nya ya di PC server. Buka VirtualBox-nya. Lalu klik New. Untuk bagian nama di sini saya masukkan server VoIP. Untuk untuk tipenya Linux, dan untuk versi pilih Linux 2.4 32 bit ya. Dan untuk memory size di sini ya cukuplah 512 MB. Lalu create. Setelah itu pergi ke menu setting, network. Untuk di adapter 1 kita arahkan ke bridge.
dan arahkan juga ke nama adapter Ethernet laptop teman-teman ya. Di sini nama adapter Ethernet PC saya yaitu dari Realtek ya. Lalu oke. Oh iya, jangan lupa di bagian sistem floppy disablekan aja ya. Lalu start, jalankan. Masukkan DVD Trixbox-nya ya. Sini saya menggunakan versi 2.8 ya. Oke. Lalu tekan enter saja. Di bagian keyboard type, pilih US. Untuk di bagian time zone, pilih Asia Jakarta ya. Oke. Bagian password bebas ya. Di sini saya menggunakan 1 sampai 6. Oke. Setelah instalasi selesai, keluarkan atau unmount DVD Trixbox-nya ya, device optical drives, lalu hilangkan centang ini, klik, lalu pergi ke machine, lalu reset untuk merestart mesinnya. Nah, tampilan akan seperti ini ya. Nah, setelah masuk ke tampilan login Trixbox, lalu login menggunakan root ya, dan passwordnya yang tadi sudah dibuat ya, 123456. Lalu kita setting IP terlebih dahulu ya, setting IP Trixbox-nya ya, dengan cara sistem config network, lalu edit device, lalu pilih ETH0. Bagian DHCP ini hilangkan tanda bintangnya ya, dengan cara menekan spasi. Lalu bagian static IP kita isi dengan sesuai dengan yang di setting tadi di
Sebentar. Untuk bagian IP kita isi 10.11.29.1 ya, sama dengan settingan IP yang tadi default gateway yang di Windows-nya ya. Lalu bagian netmask kita sebenarnya ini ada teorinya lagi ya untuk netmask ini. Untuk bagian netmask ini saya mengisinya dengan 255.0 yang mana netmask ini itu untuk /24 ya. Lalu klik OK, lalu pilih save, lalu save and quit, kemudian restart ya service networknya, service network restart. Setelah terrestart kita cek ya IP-nya apakah sudah berhasil dikonfig atau belum. Nah, cara if config bisa dilihat di sini bagian ETH0 init address-nya itu sudah terganti ya, sudah 10.11.29.1. Oke. Kita minimize saja. Oke, kita minimize saja ya. Kemudian kita ke browser ya. Lalu ketikkan IP Trixbox tadi ya, yang 10.11.29.1 ya, yang itu. Lalu masuk ke switch yang ini ya. Untuk username by defaultnya yaitu main, lalu passwordnya juga password ya, huruf kecil semua. Lalu pergi ke PBX settings, kemudian pergi ke extension, lalu klik extension dan submit. Di sini kita akan menambahkan 2 nomor ya. Nanti dipakai 1 nomor di
server dan di PC klien ya, yang akan dihubungi nanti di aplikasi Linpon ya namanya. Bagian user extension ini isikan nomor, contohnya 08123. Bagian display name sini saya nomor yang ini saya untuk server display name-nya. Itu bagian secret bebas ya. Sini saya hanya masukkan angka 1 saja. Dimana user extension dan secret ini akan dimasukkan di konfigurasi di aplikasi Linpon nanti ya. Kemudian jika sudah, submit. Kemudian apply terlebih dahulu ya, continue with reload. Lalu kita bikin lagi ya, satu lagi untuk di PC satunya. Nah, kemudian jika sudah membuat extensionnya, kita buka aplikasi Linponnya ya. Untuk teman-teman yang belum mendownload dan menginstal aplikasi Linponnya, bisa download di Google ya, atau nanti saya cantumkan link downloadnya di kolom deskripsi ya. Sini saya menggunakan Linpon versi 3.11 ya, 3.11. Karena jika saya menggunakan Linpon misalnya versi 4, itu sudah saya coba itu mungkin terlalu berat ya untuk PC saya, karena spek PC saya itu ya pas-pasan lah ya. Jadi saya memilih versi 3.11. Nah, di sini untuk Linpon yang baru ya, baru diinstal. Di sini ketika buka Linpon itu akan muncul tampilan seperti buat setup nomornya ya. Dan untuk yang sudah terinstall, kita pergi saja ke option preference. Nah, kemudian dikarenakan di sini saya sudah pernah membuat akunnya ya, jadi di remove aja dulu lah. Kemudian tambahkan wizard, lalu pilih yang ketiga ini. Di bagian username ini masukkan extension yang sudah dibuat tadi di browser ya. Di sini untuk servernya saya gunakan 08123 ya. Lalu untuk password yang secret tadi 1. Untuk bermain, masukkan IP Trixbox-nya ya, 112931. Kemudian apply, close, done. Nah, ini untuk Linpon yang PC 1 atau yang server ya. Kemudian kita pergi ke PC client. Nah, di PC client saya ini juga sudah terinstall Linpon ya. Jadi, nah, jika yang baru itu benar-benar baru diinstal itu akan seperti ini ya. Tampilannya itu langsung ke menu setup akun gitu. Lakukan cara seperti tadi ya. Di username masukkan nomor 08234.
passwordnya 1, domainnya IP Trixbox, lalu apply. Kemudian setelah itu kita tes untuk menghubungi nomor dari PC 1 ke PC 2 atau sebaliknya ya. Sini dari klien dulu ya, klien ke server, masukkan nomor line yang PC 1 ya, atau yang servernya 08123. Kemudian langsung enter saja. Nah, nanti akan ada tampilan seperti ini, ada answer dan decline. Kita klik saja answer ya. Di sini dikarenakan nah, di sini sudah terlihat ya, dari klien ke server atau dari PC 2 ke PC 1 sudah bisa terhubung ya, linponnya linponnya. Kemudian kita tes sebaliknya dari PC 1 ke PC 2. 8234. Nah, sudah masuk juga ya. Oke, sekian tutorial dari saya. Untuk jika teman-teman masih kebingungan atau ada yang ingin ditanyakan, tulis saja di kolom komentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.